Bagaimana kesepakatannya? Karena, tidak ada siaran ulang ya, siaran ulang. Dalam hal ini harapannya tidak ada susulan, jadi kalian dalam kondisi sehat dan mempersiapkan segala sesuatunya sehingga bisa mengikuti, UAS-nya ini dengan sebaik-baiknya. Karena kan kalau, ujian seperti ini karena sistem, jadi tidak bisa berulang. Jadi sudah di-setting ya, kalau di perubahan settingan ini mengakibatkan nanti, teman-teman yang lain harus mengulang kembali ya, ujiannya, gitu. Jadi tidak bisa secara, pribadi, individu ini. Berarti kalau kita UAS minggu depan ya, minggu depan berarti UAS-nya ya? Iya, Ibu. Berarti tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 13, berarti tanggal 20 ya, pas tanggal 20 ya? Iya, Bu, 20. Iya, tanggal 20, iya. Hari Senin ya, semangat. Dimulai dari hari Senin. Jadi nanti teman-teman, yang berdiskusi materinya, handout atau PPT-nya, silahkan didapatkan ya, dari, teman-temannya. Kemudian juga ada beberapa rangkuman pertanyaan mungkin yang berikan saat diskusi gitu ya, dan pokoknya nanti terlihatlah insya Allah kalau yang memperhatikan bisa, ini dengan sebaik-baiknya ya. Bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Nah, terkait, kesulitan di perkuliahan ini sebenarnya, perkuliahan ini kan termasuk rumpun pedagogis yang bisa dipelajari dan mudah, namun dengan demikian, informasi yang dikembangkan, kemudian, eee, mmm, strategi juga yang ada, terus pengembangan-pengembangan RPP-nya, termasuk juga perencanaan serta perangkat lainnya itu sangat dinamis ya. Nah, oleh karenanya kunci dari perencanaan itu tidak ada, istilahnya, harga mati ya untuk sebuah RPP misalnya, untuk sebuah perangkat pembelajaran. Tentu ini adalah sebuah proses yang dinamis yang terus bisa berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentunya, seiring juga dengan perkembangan, peserta didik ya, dan juga tuntutan dari, pembelajaran itu sendiri ya, baik kurikulum maupun juga, materi yang muatan-muatan, lokal ya, yang memang dikembangkan oleh, sekolahnya ya. Nah, ini menjadi catatan besar untuk kita, agar kita bisa beradaptasi serta menyesuaikan diri dari segi administrasi yang harus disiapkan guru dalam aspek perencanaan ya. Nah, pada aspek perencanaan ini memang memiliki poin yang, besar ya. Mungkin kalau misalnya kalian melaksanakan pembelajaran hanya, 2 kali jam pelajaran, 3 kali jam pelajaran, terus hanya mengulang, kalau mengajar di kelas yang sama, hanya mengulang materi yang sama untuk, kelas yang sama, sehingga satu kali saja kita mempersiapkan perencanaannya. Namun dalam porsi waktu memang perencanaan ini memiliki porsi lebih banyak dibandingkan, pelaksanaannya ya, sehingga nah ini yang, seringkali membuat kita misalnya atau seorang guru memiliki kesulitan ya dari segi waktu. Dan beberapa kendala dalam, perencanaan yaitu waktu ya, waktu yang, waktu pembelajaran untuk siswa-siswa kita ya, baik di masa pandemi atau sebelumnya apalagi pandemi ya. Nah, pada materi-materi kimia yang tentu materinya di samping luas juga memiliki materi yang dalam, nah biasanya keteteran itu dari segi waktu ya.
Untuk itu kemahiran kita, ke apa, kesesuaian kita dalam menentukan alokasi waktu untuk setiap pembelajaran itu akan sangat penting ya, untuk setiap materi itu akan sangat penting, agar nanti di akhir pembelajaran kita tidak, keteteran ya. Begitupun juga pada, program tahunan, program semester, ini hendaknya jadi patokan ya, untuk kita menjadi, ya dalam hal ini kaitannya dengan alokasi waktu ya. Jadi, jangan keluar dari, eee, istilahnya rancangan waktu yang sudah kita, tentukan ya, sehingga, nanti, memiliki. Oke, jadi kita akan, UAS seperti biasa dilakukan jam 8.30. Ya, baik. Terima kasih konfirmasinya, Hendy. Ya, oke ya, jadi seperti biasa di waktu yang sudah ditentukan. Nah, berarti kalian juga akan UAS di hari yang sama dengan mata kuliah lain? Adakah mata kuliah lain UAS di hari yang sama? Belum ada konfirmasi, Ibu. Belum ada konfirmasi, iya. Ya, kalau belum ada konfirmasi berarti sudah dirancang ya jadwalnya untuk, pertemuan untuk perencanaan akan dilaksanakan UASnya jam 8.30 ya, seperti biasa 8.30. Nah, berarti nanti kita akan mulai dari. Pertemuan ke-9 ini tentang penentuan media dan sumber belajar dalam merancang perencanaan pembelajaran ya. Itu dipelajari. Nah, yang, menjadi kata kunci dari sebuah media, jadi adanya media ini jangan menyebabkan siswa kebingungan atau bahkan miskonsepsi itu ya. Sebentar. Ya, yang pertama itu, oleh karenanya agar itu tidak terjadi, yang harus kita lakukan adalah memahami apa tujuan dari pembuatan media tersebut ya. Nah, dari situ kita tahu indikator-indikator apa saja yang harus kita capai dengan penggunaan media sebagai sumber belajar yang ada di kelas ya. Dan jangan menimbulkan media ini jangan menimbulkan miskonsepsi ya, atau juga eh, masalah eh, kesulitan belajar lainnya ya, atau juga jangan menghabiskan waktu yang esensi ya, sehingga habis waktu dengan penggunaan media padahal secara materi atau konten siswa belum bisa mendapatkan atau mencapai tujuannya ya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, penting juga kita harus memahami media-media yang kita kembangkan ini adalah siap pakai ya. Jadi jangan sampai kita merancang sebuah media tapi ternyata tidak bisa digunakan di kelas kita ya. Tentu ini akan mubazir. Oleh karenanya prediksi, kemampuan kita memprediksi jangka panjang ya, apakah media ini cocok, apakah media ini sesuai ya, apakah juga media ini bisa menuntun siswa mencapai tujuan pembelajarannya, kita harus melakukan pilot project atau percobaan terbatas untuk setiap media yang dikembangkan oleh seorang guru di kelas ya. Karena seringkali salah-salah media ini CBSA ya, siswa sina anteng gitu ya, cul budak sina anteng gitu istilahnya seperti itu. Dan guru juga jadi kehilangan banyak waktu ya untuk memberikan materi atau memberikan penguatan, menghubungkan media itu dengan materi yang akan kita sampaikan itu jadi satu hal yang penting ya. Memang media ini akan sangat menarik
dan juga biasanya siswa tertarik kalau kita menggunakan media. Tentunya baik online maupun offline kita bisa menggunakan media-media yang ada dan kalian sudah mulai mahir karena siswa siswa kali ini dia memang audio, visual ya, kinestetik juga. Jadi mereka tuh bisa mendengarkan ya, kemudian juga sambil main game. Wah, luar biasa ya multi talent ya. Nah, kalau anak kayak misalnya kalau ada anak yang nonton bola ya, sambil dia main game, tapi dia tahu saat bolanya itu gol ya, berapa skornya, terus nanti dipanggil ibunya, dia jawab ya, ya Allah sekarang memang sudah seperti itu modelnya ya. Tapi itu hanya beberapa saja, tapi secara umum kita ini kesulitan untuk konsentrasi dengan 2 atau 3 aktivitas sekaligus ya yang berhubungan dengan gadget tentunya. Harus ada yang difokuskan, harus ada yang dikonsentrasikan ya, sehingga kita bisa memahami apa yang disampaikan atau, informasi ini secara utuh ya, karena tentu kemampuan manusia terbatas untuk melaksanakan, berbagai aktivitas sendirian. Oleh karenanya kalau misalnya mereka hanya mendengarkan, tidak, beraktivitas ya, atau juga tidak melihat secara visual, ini akan, apa, akan membosankan ya, seperti kalian hari ini mungkin ada yang nonton ya, atau juga main game, atau mengerjakan sesuatu ya, dari kamera yang ditutup ya, wallahu alam ya, tapi memang seperti itu, fenomenanya. Nah, oleh karenanya penggunaan media ini bisa untuk memaksimalkan, mmm, aspek psikomotor, kemudian motorik juga siswa, panca inderanya, matanya, kemudian gerakan tangannya, telinganya, ya mulutnya. Jadi dari media ini kita bisa, maksimalkan karena sesungguhnya anak-anak hari ini mereka memang sudah, dan harus terbiasa dengan media ya, terutama sosial media. Ya. Satu hal yang menarik ya, jadi memang sajiannya, tontonannya sudah berbeda. Jadi kalau misalnya kalian, memahami sumber media, multimedia, ini jauh lebih baik untuk merancang sebuah pembelajaran ya. Nah, selanjutnya pertemuan ke-10 kita akan membahas materi bahan ajar dalam perencanaan. Nah, pada materi bahan ajar ini kita ketahui, materi ini, kalau kimia sih memiliki analisis konsep serta sistematika konsep yang, utuh ya, sehingga kita tidak tidak apa sih, ya ada penambahan dari pengembangan penelitian terbaru atau informasi terbaru. Namun secara umum, bahan ajar ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun ya, paling kita menambahkan latihannya, kemudian juga menambahkan, fenomena yang terbaru gitu ya. Jadi secara umum, bahan ajar ini paling hanya diupdate sedikit-sedikit. Jadi kalau kalian sudah memenuhi, membuat bahan ajar, berarti kita tinggal melengkapi ya, apalagi untuk dan digunakan untuk minggu depannya, atau tahun depannya. Ini sebenarnya kita bisa kembangkan. Mungkin juga handout-nya sekarang sudah tidak berupa kertas ya, sudah paperless, sudah PDF yang kalian share ke grup misalnya, yang sudah bisa mereka buka di gadgetnya masing-masing, atau juga sudah dalam bentuk PowerPoint ya, atau dalam bentuk sajian media lainnya yang menarik gitu. Jadi kita bisa mengembangkan bahan ajar. Jadi kunci bahan ajar itu bukan banyak-banyak ya, tapi lengkap.
Nah, kelengkapan ini berpatokan pada apa? Pada tujuan pembelajaran atau indikator pembelajarannya. Sehingga kita tahu bahan ajar ini merujuk pada tercapainya tujuan apa. Ingat kembali lagi, semua juga gimana niatnya, gimana tujuannya. Kita sebagai seorang guru harus terbiasa memiliki tujuan. Nih, jadi buat kalian yang belum memiliki tujuan ya, kemudian belum punya impian, ayo miliki ya, miliki agar kita tahu hidup kita ini mau dibawa kemana ya, dan tentu dari setiap perjalanan, dari setiap langkah yang dikembangkan, baik dalam bahan ajar, kemudian juga dalam perencanaan, ini merupakan satu rangkaian utuh. Jadi jangan sampai perencanaannya kemana, handout-nya kemana ya. Jadi satu bagian utuh ya. Eh, milenial hari ini tidak suka dengan teks-teks yang panjang ya, dan mereka suka kata-kata singkat ya. Tapi dari singkatnya itu, kalau mereka sudah klik ya, kemudian juga memahami, itu mereka akan menyerap dengan baik ya. Nah, sehingga literasinya tuh sudah berbeda, tidak baca-baca buku yang jadul ya. Nah, mereka lebih suka bukunya di sosial media ya. Mereka baca gitu. Tapi kalau misalnya buku-buku tentang ini, banyak orang yang menuliskan di sosial media, kemudian orang membacanya, mereka tahu ya. Tapi kalau bukunya sendiri tidak tahu gitu. Jadi nah ini juga yang eh, apa tantangan tersendiri ya. Kalau ibu sih kalian udah pintar membuat konten-konten mungkin dan pastinya kemampuan ini juga akan dipakai ya untuk bahan ajar ya, bahan ajar. Sekarang kita banyak guru yang sudah menggunakan sarana media sosial ya untuk setiap bahan ajarnya. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan mungkin ke depan kalian jadi seorang guru yang jauh lebih canggih ya. Nah, tapi basically kemampuan dasar merancang RPP secara utuh ya, secara sistematik dengan cara dituliskan ini jadi merupakan satu bagian utuh ya, meskipun sama seperti meskipun orang hari ini sudah menggunakan komputer untuk mengetik, tapi kalian secara pribadi harus memiliki kemampuan untuk menulis dengan tangan ya. Jadi semua ya yang bisa mengetik di komputer tentu mereka bisa menulis dengan tangannya ya. Jadi itu meskipun jadul ya, tapi nggak tahu mungkin ke depan ini tidak ada lagi pelajaran tulis tangan ya. Orang semuanya dari gadget atau di perangkat lainnya. Untuk ke depan wallahu alam, tapi sekarang trennya tulisan anak-anak sudah mulai tidak jelas ya, karena tidak ada menulis halus ya, tidak dilatih terus menulis, banyaknya mengetik ya, sampai jempolnya bengkak. Tapi kalau ibu pribadi, ibu sih masih suka menggunakan tulisan ya, buku. Jadi selalu menuliskan yang akan kita lakukan hari ini, yang akan kita lakukan sebelumnya, hal-hal yang terlupakan ya. Kalau ibu sih masih bukan milenial ya, soalnya Gen Z ya. Jadi masih seperti ini menuliskan segalanya di buku agenda atau catatan. Tapi menulis untuk seorang guru ya, baik di kertas maupun juga di perangkat lainnya, ini merupakan satu keharusan ya. Oleh karenanya, biasakan terus menulis untuk juga ditularkan kan pada peserta didiknya, meskipun bahan ajar secara media ini sudah tersaji ya. Oke, pertemuan ke-11 ya, tentang alat penilaian. Nah, alat penilaian sebenarnya tidak terlalu eh, apa eh,
sulit kalau di perangkat pembelajaran tidak seperti saat penelitian ya. Kalau misalnya kalian nanti melakukan penelitian karya ilmiah untuk skripsi, tentu penilaiannya tidak bisa sesederhana seperti bahan ajar atau seperti PRPP ya, karena kalau RPP penilaiannya hanya mencakup kognitif, afektif, psikomotor ya. Nah, ini harus ada ya, harus tertuang. Mengapa? Karena, kita merujuk pada tujuan pembelajarannya ya. Karena kita menuliskan di RPP itu tujuan pembelajarannya terdiri dari kognitif, afektif, psikomotor. Oleh karenanya tagihannya atau ciri tujuan itu tercapai itu dilihat dari, eee penilaian atau alat penilaian, ketuntasan belajar yang ditentukan oleh guru berdasarkan, tujuan yang ingin dicapai. Tapi ada satu hal penting, tidak hanya, mencapai tujuan ya, karakteristik dari soalnya juga, kisi-kisi soalnya juga harus disesuaikan ya. Jadi jangan hanya mengikuti misalnya tujuannya mampu mendefinisikan, pengertian dari misalnya, struktur atom. Terus nanti pertanyaannya, apa struktur atom itu? Gitu ya, tentu tidak seperti itu. Jadi tidak sesederhana itu. Guru harus mengembangkan setiap pertanyaan ya untuk menggali informasi serta siswa tetap merujuk pada tujuan pembelajarannya. Tentu akan lebih menarik jika pertanyaannya ini disesuaikan atau juga membuat siswa tertarik ya, semangat mendapatkan informasi serta menggali informasi terkait pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, selanjutnya pertemuan ke-12, kelompok siapa tentang apa? Biar nggak ngantuk. Pertemuan 12, kelompok siapa? Dari kelas B, Ibu. Kelas B hadir di sini? Siapa kelompok 12? Kalau di handout-nya kelompoknya Enggi, Kelvin, Desi, Lala, Rami, Tasya, Ibu. Ya, silakan. Mana anggota kelompoknya? Hadir, Ibu. Iya, tentang apa? Tentang penyusunan alat evaluasi hasil belajar yang dihubungkan dengan langkah pembelajaran yang dikembangkan, Ibu. Jadi apa yang penting dari evaluasi yang disusun berdasarkan langkah pembelajaran yang membedakan dengan evaluasi penilaian biasa? Jawab pertanyaannya. Ya, baik, sambil menunggu jawaban dari kelompok 12 ya. Jadi penting untuk kita memastikan bahwa evaluasi kita kembangkan atau penilaian yang kita kembangkan juga didasarkan oleh proses atau langkah-langkah yang kita lakukan di kelas gitu ya. Karena
ini akan menjadi satu hal yang apa ya, sesuai gitu ya, punya keunikan tersendiri atau misalnya, kayak sepertinya ini ya, kalau kita mengevaluasi, anak dengan yang berbeda, tentu kita tidak bisa membandingkan dengan, pola asuh anak dengan pola asuh yang lain ya. Nah, begitupun juga sama di kelas, jadi guru, jangan membandingkan atau menyamaratakan, penilaian evaluasi dari setiap kelas jika langkah-langkah pembelajarannya berbeda. Untuk itu tentunya akan berbeda dengan guru yang berbeda, di kelas yang berbeda ya, atau misalnya guru yang berbeda bahkan di kelas sama sekalipun. Mungkin akan ada, perbedaan jika dievaluasi, oleh karenanya penting kita memastikan evaluasi yang kita lakukan itu sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang terapkan di kelas yang akan kita lakukan evaluasinya, ya. Nah, kan sekarang dulu sih, Ibu juga mengalami ya, kalau kita ujian itu, ujiannya itu misalnya dari dinas gitu ya, tidak dari sekolah sendiri ya, sehingga seringkali, apa yang diujikan kok tidak sama dengan, apa yang guru sampaikan di kelas ya. Sebenarnya esensi kemampuan itu bukan hanya secara, konten, konten knowledge-nya saja ya, tapi juga, ada hal lain ya yang juga menjadi satu standar penilaian seharusnya yang dilakukan oleh guru, terutama dari segi aspek soft skill ya, atau juga kemampuan lain yang tidak terukur. Atau, bentuk pertanyaan ya, biasanya siswa atau tidak terbiasa dengan, gaya pertanyaan atau model soal seperti itu, sehingga dia bingung ya, bahkan, bingung dari saat membaca soalnya saja, bagaimana dia bisa menjawab, soalnya juga dia tidak pahami ya. Jadi penting untuk nanti sebagai seorang guru kita punya, hak lah tentunya. Kalau sekarang kan ujian nasional sudah tidak ada ya, tapi yang menjadi, punya hak untuk merancang, evaluasi sendiri sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Namun yang menjadi kendala karena tidak ada lembaga, semacam independen atau, bentuk penilaian yang baku, sehingga, hasilnya mungkin tidak terstandar dengan yang lain ya. Mungkin, ada sekolah-sekolah yang bahkan sudah menerapkan, bahan-bahan di universitas, di SMA ya, ada bahkan sekolah yang masih tertinggal, pembahasannya gitu. Jadi kan, ini salah satu kelemahan untuk, penilaian yang tidak terstandar, alat evaluasi yang tidak terstandar, meskipun memang nantinya sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran ya. Biasanya, terlihat ini dari, jika nanti kita menghadapi misalnya SBMPTN atau ujian-ujian saringan masuk lainnya yang sangat, eee, apa, menekankan pada konten pedagogi siswanya, sehingga ternyata kemampuan siswa kita tidak bisa bersaing ya. Nah, itu ternyata salah satunya dari, kita juga sebagai seorang guru, meskipun sudah sesuai dengan langkah, tapi juga harus sesuai dengan, tuntutan atau feedback yang nanti ada di luar. Jadi tidak ada salahnya kalau nanti, guru juga melihat ya, kalau guru kimia ini melihat, materi-materi ujian SBMPTN yang terkait pada materi yang diajarkan ya. Karena pada materi SBMPTN ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi ya, jadi mereka tidak ada soal mudah, hanya sedang dan sulit, jadi hanya 2 kategori itu. Nah, untuk itu kita sebagai seorang guru tahu
nanti siswa kita akan dihadapkan pada seleksi gitu ya, meskipun UN tidak ada, tapi ada satu proses standar yang ternyata sampai sekarang juga masih tetap kita gunakan ya, terutama di jenjang perguruan tinggi, yaitu masuk ke perguruan tinggi. Nah, seringkali siswa yang pintar ya tidak lolos gitu ya di SBMPTN-nya karena gurunya ya tidak mengenalkan soal-soal terstandar ya. Karena kalau di SBMPTN itu juga soal-soal yang terstandar yang biasa digunakan oleh guru dalam ujian misalnya Olimpiade matematika, kimia, sains dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya pertemuan ke-13 kita membahas tentang apa? Membahas tentang karakteristik pembelajaran online dan offline, Bu. Belum di-unmute, Ibu, mohon maaf. Iya, maaf tadi anak Ibu nangis ya. Ada bagaimana secara esensial ya dari karakteristik pembelajaran online dan offline yang harus dipahami oleh seorang guru. Silakan. Mungkin dari segi ininya, Bu, dari segi penyusunan rancangan pembelajarannya, kemudian dari waktu pembelajarannya, dan dari segi tugas-tugas sekolahnya. Karena sudah tentu online dan offline itu berbeda. Selain itu juga adanya keterbatasan antara ruang dan waktu antara peserta didik dan guru yang mengajar. Seperti misalkan kalau di kimia ada praktikum. Nah, praktikum kemungkinan besar kalau di saat ini tidak bisa terjun langsung ke lab, jadi digantikan dengan media pembelajaran yaitu melalui video, melalui YouTube atau Zoom secara langsung. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Oke, jadi sebenarnya esensinya baik online maupun offline, keduanya kita dudukan sama ya. Jadi tentu setiap model atau strategi dia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang tentu kita sepakati bahwa itu adalah bagian dari sebuah tantangan, bukan sebuah masalah. Namun kata kunci utamanya baik online maupun online, satu, bagaimana tujuan pembelajaran itu tercapai, itu saja. Jadi kita memang harus tetap melakukan ya pembelajaran. Dunia begitu cepat berubah. Ibu rasa kalau misalnya ada yang menganggap bahwa pembelajaran online ini tidak efektif ya, mungkin perlu dikaji lagi atau berapa persentase tidak efektifnya, karena sesungguhnya Ibu sekali merasa dan Ibu merasa dan juga tentu kalian juga sudah mampu beradaptasi dengan gaya belajar yang baru ya. Mungkin ini hanya terjadi di awal-awal, tapi setelah ini kita bisa beradaptasi dan bisa mendapatkan banyak informasi. Begitu banyak sekarang profesi baru bermunculan ya di dunia ini ya, yang tadinya tidak ada sekarang menjadi ada. Ini karena perubahan yang signifikan di saat pandemi ini ya. Dari mulai usaha ya, kemudian UMKM mungkin atau juga pendidikan ya, model-model pendidikan yang tadinya homeschooling itu nggak laku, sekarang homeschooling ini jadi satu hal yang menarik ya, jadi pilihan orang tua gitu ya. Terus kemudian pesantren gitu, orang berbondong-bondong ke pesantren karena meskipun kalau di sekolah libur, di pesantren itu tidak gitu. Mereka memang sudah mengisolasi lingkungannya sendiri sehingga aman dari yang namanya pandemi gitu ya. Jadi banyak hal yang kita harus penyesuaian.
namun bagaimana kita harus tetap bisa sebagai guru ya memiliki kemampuan baik secara online maupun offline, apapun model pembelajarannya ya. Semangat. Nah, dan tentunya kita harus menyesuaikan dari segi perencanaan, kemudian media serta bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya, pertemuan ke-14 kita membahas tentang terima kasih ya, tadi siapa ya? Soalnya off cam jadi tidak terlihat. Erlangga Bu tadi. Iya, Erlangga. Terima kasih Erlangga. Selanjutnya kelompok 14 ya. Pertemuan 14 simulasi pembelajaran, Ibu. Iya. Oh iya, simulasi pembelajaran ya. Kita melihat kalau kalian sih Ibu lihat ya, kalau di awal-awal dulu gitu ya, masih banyak yang nervous gitu ya, baik di depan siswa gitu ya, atau di kamera ya, terlihat seperti itu. Tapi sekarang kalian sudah banyak beradaptasi ya, terus sudah bisa mengikuti langkah-langkah, kemudian semuanya paling masih ada beberapa dari yang terlewat atau materi yang tidak terkuasai lah ya, jam terbang nanti juga kan bisa tetap semangat belajar ya. Simulasi banyak mendapat informasi dan standar evaluasinya menjadi standar menjadi bekal untuk kita bahwa nanti kalau misalnya kita mengajar ada di sebuah pelajaran atau juga ada supervisi bahkan tes lainnya yang menggali potensi kita, kemampuan kita untuk mengajar. Terima kasih. Nah, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini untuk review perkuliahan yang akan kita dapatkan. Hal lain tentu ada di handout ya. Kemudian hal lain juga ada di diskusi yang kita sampaikan di ruang Zoom. Ya, silakan jika ada saran atau pertanyaan pada perkuliahan kita kali ini. Ibu, izin bertanya. Iya, silakan. Ibu, jadi untuk teknis UASnya itu soalnya nanti berbentuk PG atau esai ya, Bu? Nah, nanti Ibu lihat dulu ya, kalau misalnya memungkinkan juga salah benar ya, atau skala. Jadi kalau misalnya kita harus mengurutkan, misalnya pentingnya urutan dalam pembelajaran, Ibu nanti ada pilihan 1, 2, 3, misalnya prioritas, memberikan skor misalnya 5 sampai 10 untuk maksudnya indikator yang misalnya nanti Ibu lihat dulu, tapi secara ini kan real time ya hasilnya agar membuka Ibu serta objektivitasnya juga ya. Tapi dengan kata lain iya tentu urutkan Ibu lihat dulu ya. Ibu lihat dulu tipikal hal-hal yang ingin dicapai dari materinya. Lainnya secara umum nanti sudah semacam PG lah kita dapetin nilainya, langsung ketahuan nilainya. Baik, Ibu. Terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Untuk jumlahnya mungkin 20 soal, 15 sampai 20 soal, kita lihat saja nanti. Karena kalau 30 soal biasanya untuk yang 3 SKS. Kalau 2 SKS, masih Izin bertanya, Ibu. Iya, silakan.
Untuk waktu ujiannya tidak ada rentang waktu ya Bu, dilakukan barengan gitu Bu. Iya, tidak ada rentang waktu. Jadi semua melakukannya bersama. Oh, ya baik Bu. Tapi kalau kalian mulai di antara range waktu perkuliahan, misalnya waktunya hanya 60 menit ya. Waktunya hanya 60 menit, Ibu ulangi. Maaf ya. Misalnya waktunya masih 60 menit. Misalnya waktunya 60 menit, terus kita punya perkuliahan kan 100 menit misalnya gitu ya. Berarti ada di range itu bisa, yang penting awalnya kapan, berakhirnya akan 60 menit. Nanti Ibu buat lebih waktunya ini ya, lebih cepat dari 100 menit dari SKS kita. Biasanya Ibu coba dulu soalnya. Ibu berapa lama ya mengerjakannya, dari misalnya membaca, kemudian memahaminya. Nah, nanti itu keluar waktu dilebihkan sedikit. Sehingga waktunya memang sudah berdasarkan perhitungan. Sama seperti kalau misalnya kimia dasar gitu ya, Ibu simulasi. Jadi menjawab kemudian ngotret gitu ya jawabannya gitu. Berapa nih waktu dari awal sampai akhir. Nah, nanti kalau buat mahasiswa ya tentu ditambahkan, karena kan Ibu bilangnya udah tahu jawabannya. Gitu kurang lebih. Jadi misalnya kita mulai jam 8.30 ya. Misalnya 30 menit berarti sampai jam 9.30 ya. Tapi untuk berakhir perkuliahan kita masih ada waktu sampai 10.10 misalnya gitu kan. Nah, berarti kita bisa mengerjakan di range itu, yang penting 60 menit. Ya. Atau 90 menit. Berarti masih ada sisa 10 menit. Nah, harapannya jangan terlambat, agar karena kalau misalnya belum 60 menit pun atau belum 90 menit pun, kalau waktu sudah 10.10 berarti udah selesai, kalian tidak bisa menjawab lagi pertanyaan. Ya, bisa dipahami ya? Ya baik Ibu, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukuplah Ibu kira kalau kalian bisa ikut berperan aktif, merancang RPP, terus memberikan penilaian simulasi dan lain sebagainya, kalian pasti bisa ya. Nah, ini bukunya ada skill yang signifikan kayak misalnya kemampuan matematik atau keterampilan laboratorium ya. Jadi karena ini secara teori dan prakteknya atau pengalamannya ada di sudah kita dapatkan. Untuk itu Ibu hal yang berkami, karena sepenuhnya kelemahan itu berasal dari Ibu, dan tentu kita semua juga sama-sama belajar dan berproses untuk menjadi jauh lebih baik. Ibu memaksimalkan perkuliahan ini tidak hanya dengan tugas-tugas, karena Ibu juga tahu kalian sudah terbebani banyak perkuliahan yang lain ya. Di perkuliahan ini Ibu juga terima kasih kalian mau meluangkan waktu untuk Zoom ya, karena Ibu rasa ini lebih efektif dan kita lebih diskusinya lebih banyak arah, tentu banyak informasi yang kita dapatkan sehingga setiap orang dimungkinkan mendapatkan banyak informasi dibanding hanya mengerjakan tugas terus ya gitu. Terima kasih juga kelompok yang bertugas. Semoga informasi yang disampaikan menjadi amal jariah. Ibu juga banyak belajar informasi-informasi baru, dan tentunya terima kasih atas kerjasamanya ya. Kemudian
apa ya, namanya pengertiannya memang kita tidak bertatap muka langsung, tapi Ibu sih yakin kalian menjalankan setiap perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Karena akumulasi kesuksesan kita, keberhasilan kita adalah apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saja, sukses buat kalian semua, sehat selalu, sampai bertemu mudah-mudahan semester depan ya di waktu yang membahagiakan, kita bisa bertemu dan tetap menjalin silaturahmi serta informasi ya. Jika ada apa-apa ya silahkan saja chat Ibu. Kalau tidak dijawab chat lagi saja, tidak usah baper ya. Dan tentunya Ibu juga tidak luput dari kesalahan, untuk itu Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Baik, Ibu. Bagaimana dari yang lain, ada yang ingin disampaikan? Untuk itu, karena kita pertemuan terakhir, mohon dibuka kameranya dan Siti Hindi boleh ya mengabadikan pertemuan kita. Oh, ada Lulu. Lulu, sarangnya Lulu, apa kabar? Baik ya. Iya. Ya, kalian ingat liburan ini tidak boleh ke Korea. Korea lagi genting ya, COVID-nya lagi tinggi. Oke, ya. Karena Ibu juga pernah ya waktu ke Korea, Ibu habis selesai cacar ya, hampir saja Ibu di karantina. Mereka tuh takut banget sama penyakit-penyakit yang menular ya. Ya, jadi tenang. Kalian Ibu doakan sehat, panjang umur, yang buat punya impian ke Korea akan tercapai. Karena Ibu pun juga nggak punya impian ke Korea, tapi Ibu ke Korea. Apalagi kalian yang punya impian, ya. Iya, sip. Sekarang impiannya umroh, ya. Doakan. Ya. Oke, Lulu mana suaranya, Lu? Ada ini, Bu. Iya. Iya, Reza. Aduh, Reza. Ibu saya di layar kamera. Diana, Fania, Angie, Siti Fatimah, Siti Hindi. Ini makasih banyak ya membersamai Ibu di perkuliahan ini ya. Semoga nanti Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Nadia, Cindy. Cindy kok beda ya? Razi, bener udah pada dewasa gitu mukanya ya. Kalian kemarin kayaknya semester 1, 3 ya. Hikmatul, Yasmin. Ini nih beneran 2 tahun nih Ibu nggak ketemu sama kalian tuh. Ya, Meisya, Dea, oke, Aida, Hilda, Lala. Aduh cantik-cantik semua kalian di rumah skincare-an ya. Rahmi, Dina. Dina nih masih ini masih unyu-unyu. Dina tuh masih unyu-unyu dari dulu. Dina masih tetap ya. Dila, Rima, Dinda, Anita, Fitri. Terima kasih. Tidak apa-apa ya, sapa-sapa ya. Kita orang panjang ya. Fatna nih ini sibuk jadi asisten Ibu Sepri, Nining, Riandini, Devi. Devi apa kabar, Dev? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Iya, sehat selalu ya, Dev. Sampai mana nih? Sampai Devi, Erlangga, Nining, Riandini. Iya. Ada lagi yang buka kamera? Oh, masih banyak. Zulfa, Sinta, terima kasih ya. Nanda, ya ampun, Nanda kayak vokalis. Siapa ya ini ya? Nanda harus pakai bando, nanti poninya ke ini. Ya, iya nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah aja nggak apa-apa, tapi kalau ketemu Ibu apa-apa ya. Siva,
Nanda, ini view-nya bagus banget di alam, di mana nih Nanda? Belakang rumah? Di depan rumah, Bu. Oh, di depan rumah. Masya Allah. Iya, salam buat keluarga ya. Siap. Jadi di situ angle yang tepat untuk sinyal yang Iya, kuat ya. Bu. Yunis kayak anak SMA ya. Aslamul, apa kabar Aslamul? Dia nih udah lama nggak ketemu. Iya, oke, Ibu sambil mengingat mukanya ya. Safira Zalika. Ini ada Safira Zalika. Ada 2 nama Safira kan di sini? Triani, Vina Aziza, apa kabar? Melania, Ibu Mel, kita proposal Mel. Mau ya. Nanti lanjut lagi, udah dikumpulin ya. Aduh, kemarin anak Ibu sakit, nanti lanjut lagi nih. Si Fikri, Muhammad Fikri, Zakia, Salis, Alivia, Vena, aduh jadi kangen. Ernawati, Lutfiani, Faiza, Risma, Irma Lasari, AA, gimana kabarnya AA? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Rena, Nida, Ine, Nadia, Desi Rahmawati. Nah, oke, udah ya? Udah semuanya Ibu sebutin? Sri Badria ada, Tasya ada, Kurnia ada, nggak bisa on cam ya? Ya nggak. Oh, Tasari, oh Ibu moderator kemarin kita luar biasa. Ya, keren. Kalian nih udah keren banget. Jadi multi talent ya. Nanti kita punya kru yang luar biasa di kimia ini, semuanya punya kemampuan yang terpendam ya. Iya. Terima kasih. Ini The Calvin udah sama Razi, udah di kosannya? Di pondok, Ibu. Ya, Bu, di pondok. Oh iya, udah di pondok ya. Iya. Alhamdulillah ya, baik-baik di pondok ya. Siap, Kalau Bu. Ibu sih setuju kalian jadi ustadz. Jadi nanti amal jariah Ibu dapat ya, ngalir ke Ibu juga ya. Iya, jadi nggak apa-apa kayak Pak Ferli kan ngajar kimia tapi ustadz banyak panggilan gitu. Ya, Ibu juga maunya sih jadi ustazah, cuman nggak ada yang manggil. Ya udah guys, terima kasih ya. Lu 1 2 3 lu. Baik Ibu, boleh. Iya. Ya, boleh dari slide pertama dulu ya teman-teman. Dari Ibu sampai baik, selanjutnya slide 1, 2. Nah, baik, lanjut slide ketiga ya, slide terakhir. Nah, 1, 2. Sudah Ibu. Iya, terima kasih ya Lu. Ya. Ibu. Jadi nanti share aja di grup ya. Ya itu insya Allah lah, mudah-mudahan kalian menyelesaikan ini dengan baik-baiknya. Kan banyak informasi selama pandemi, kalian juga malah nilainya jadi meningkat ya. Nah ini berkah lagi. Jadi kita harus lebih bersyukur, lebih bersemangat. Selalu ada harapan setiap harinya ya. Sampai ketemu nanti di UAS ya. Dan selamat liburan setelahnya, dan tetap sehat, tetap semangat ya, dan tetap bahagia. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma
Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang namanya tadi belum sempat Ibu sebutkan, terlewat mohon maaf ya. Iya. Tapi insya Allah semuanya sudah ya. Nanti terima kasih yang sudah on cam memastikan Ibu tidak sendirian ada di sini ya. Terima kasih juga buat PJ ya, semua yang bertugas semua. Terima kasih. Allah yang akan balasnya dan ilmu kita insya Allah jadi ilmu yang bermanfaat karena kita akan mengajar jadi seorang guru. Terima kasih. Kita tutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Doain Ibu ya. Tuhan ya. Ya Ibu. Belum matiin lagi. Belum ngomong gitu. Yang ngomong aja gitu. Emang keren. Ya, Guys. banyak teman-teman. Aduh, ayo Ustad, izin. Masya Allah Ustad dari pengajian, pengawasan. Recording dulu. Sama dipanggil lagi Mang Kelvin. Kenapa aku harus